Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 PLKH 3 akan mempresentasikan tentang SPP IRT. Untuk anggota-anggota yang ada, yaitu saya sendiri, Kania Talita Nariswari, NIM 2018-288, lalu ada Gretli Rifki Samhudi, NIM 2018-291, kemudian ada Syahidah Soraya, NIM 2018-360, dan Sabrina Hesti Fauziah, NIM 2018-376. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Syahidah Soraya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pangan. Peraturan perundang-undangan di bidang pangan ini yang pertama ada PP nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan, kemudian ada UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, PP nomor 69 tahun 99 tentang label dan iklan pangan, PP nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan, dan Permenkes nomor 33 tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keamanan dan mutu pangan. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi. Menurut Pasal 1 PP nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan, mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman. Mutu atau kualitas adalah kumpulan sifat-sifat atau karakteristik bahan-bahan atau produk yang mencerminkan tingkat penerimaan konsumen terhadap bahan tersebut. Selanjutnya, karakteristik dari mutu. Menurut Kramer dan Twigg, mengklasifikasikan karakteristik mutu bahan pangan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama karakteristik fisik atau tampak, meliputi penampilan, yaitu warna, ukuran, bentuk, dan cacat fisik, kinestika, yaitu tekstur, kekentalan, dan konsistensi, flavor, yaitu sensasi dari kombinasi bau dan cicip. Kemudian karakteristik tersembunyi, yaitu nilai gizi dan keamanan mikrobiologis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya akan bagi proses pengolahan makanan yang digunakan atau untuk konsumsi makanan. Winarno 1900. Lalu mekanisme pengolahan bahan makanan yang pertama adalah persiapan bahan makanan atau pangan, yang kedua ada pengolahan bahan makanan atau pangan, yang ketiga ada distribusi dan penyajian makanan atau pangan. Dan teknik dasar pengolahan makanan atau pangan, yang pertama itu ada teknik pengolahan makanan panas basah, lalu yang kedua ada teknik pengolahan panas kering. Jenis perlakuan dalam proses pengolahan. Yang pertama ada suhu tinggi. Suhu tinggi diterapkan baik dalam pangan, memasak, menggoreng, memanggang, dan lain-lain adalah cara-cara pengolahan yang menggunakan panas. Yang kedua ada blanching. Blanching merupakan suatu cara pemanasan pendahuluan atau perlakuan pemanasan tipe pasteurisasi yang dilakukan pada suhu kurang dari 100 derajat selama beberapa menit dengan menggunakan air panas atau uap. Yang ketiga ada pasteurisasi, merupakan suatu proses pemanasan bahan pangan sampai suatu suhu tertentu untuk membunuh mikroba patogen atau penyebab penyakit seperti bakteri penyebab TBC, disentri, diare, dan penyakit perut lainnya. Yang keempat ada sterilisasi. Sterilisasi adalah proses termal untuk mematikan semua mikroba beserta spora-sporanya. Spora-spora umumnya diperlakukan pemanasan selama 15 menit pada suhu 121 derajat atau ekivalennya. Artinya, semua partikel bahan pangan tersebut harus mengalami perlakuan panas. Lalu, yang kelima ada pendinginan. Pendinginan adalah penyimpanan bahan pangan di atas suhu pembekuan bahan, yaitu -2 sampai dengan 10 derajat. Cara pengawetan dengan suhu rendah lainnya yaitu pembekuan. Pembekuan adalah penyimpanan bahan pangan dalam keadaan beku, yaitu pada suhu 12 sampai 24 derajat. Pembekuan cepat dilakukan pada suhu -24 sampai 40 derajat. Yang keenam ada fermentasi. Proses fermentasi dalam pengolahan pangan adalah proses pengolahan pangan dengan menggunakan aktivitas mikroorganisme secara terkontrol untuk meningkatkan keawetan pangan dengan diproduksinya asam dan atau alkohol untuk menghasilkan produk dengan karakter aroma yang khas atau untuk menghasilkan pangan dengan mutu dan nilai yang lebih baik. Yang ketujuh ada pengeringan. Pengeringan adalah suatu cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan menguapkan sebagian besar air yang dikandung melalui penggunaan energi panas. Yang terakhir ada penggunaan bahan kimia. Berdasarkan Menkes per 9/88 dengan revisi nomor 1106
11/10/1999 menyatakan bahwa bahan tambahan pangan adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan komponen khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang dengan sengaja ditambah ke dalam makanan untuk maksud teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, dan penyimpanan. Selanjutnya ada prosedur operasi sanitasi yang standar atau yang dapat disingkat dengan SSOP. SSOP adalah prosedur pelaksanaan sanitasi standar yang harus dipenuhi oleh suatu sentra pengolahan atau UPI untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap produk yang diolah. Untuk kunci-kunci dalam SSOP ada 8. Yang pertama ada keamanan air dan es. Air merupakan komponen penting dalam industri pangan, yaitu sebagai bagian dari komposisi untuk mencuci produk, membuat es, mencuci peralatan, atau sarana lain untuk minum dan sebagainya. Air yang digunakan dalam industri pangan harus memenuhi persyaratan air minum. Air minum haruslah bebas dari bakteri dan senyawa-senyawa berbahaya, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak keruh. Oleh karena itu, air dijaga agar tidak ada hubungan silang antara air bersih dan air tidak bersih atau pipa saluran air harus teridentifikasi dengan jelas. Syarat air yang dapat diminum antara lain, yang pertama ada bebas dari bakteri berbahaya, serta bebas dari ketidakmurnian kimiawi. Yang kedua, bersih dan jernih. Yang ketiga, tidak berwarna dan tidak berbau. Yang keempat, tidak mengandung bahan penyebab keruh. Yang kelima, konstruksi dan desain pipa air dapat mencegah kontaminasi. Yang keenam, bak penampung air agar dibuat dari bahan yang tidak korosi dan tidak mengandung bahan kimia beracun. Yang ketujuh, pipa saluran air bersih jangan diletakkan berdampingan dengan pipa pembuangan limbah cair atau saluran pembuangan limbah cair. Lalu yang kedua ada peralatan dan pakaian kerja. Peralatan yang digunakan untuk proses harus dipastikan dalam kondisi bersih, tidak rusak, dan tidak mengandung zat-zat berbahaya. Alat-alat tersebut harus segera dibersihkan setelah proses pengolahan. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan peralatan pengolahan yaitu yang pertama harga, yang kedua untuk kerja, yang ketiga keamanan bagi operator, keempat ukuran dan kapasitas, kelima tahan lama, keenam kesesuaian atau kecocokan dengan peralatan lainnya, yang ketujuh diperbolehkan oleh lembaga yang berwenang, yang kedelapan melindungi produk dari kontaminasi baik dari luar maupun dari alat itu sendiri. Yang ketiga ada pencegahan kontaminasi silang. Jadi pencegahan kontaminasi silang yang dimaksudkan ini adalah pencegahan dari kondisi yang tidak bersih pada makanan, material, kemasan, atau cemaran fisik lain, serta dari permukaan yang kontak dengan bahan seperti peralatan dan perlengkapan kerja karyawan. Terus yang selanjutnya ada menjaga fasilitas pencuci tangan, sanitasi, dan toilet. Kebersihan adalah salah satu faktor penting dalam pemeliharaan sanitasi. Oleh karena itu, perusahaan harus menjamin kelengkapan dan kondisi kebersihan cuci tangan, fasilitas sanitasi, serta fasilitas toilet. Lokasi fasilitas sanitasi dan cuci tangan harus mudah dijangkau oleh pekerja dan dekat dengan area pengolahan. Untuk lokasi fasilitas toilet tidak berdekatan dengan area pengolahan. Untuk toilet sebaiknya tidak berhubungan langsung dengan ruangan pengolahan. Toilet dilengkapi dengan fasilitas seperti suplai air lancar, ventilasi, pintu, dan langit-langit dalam kondisi baik, sabun cair, alat pengering, dan suplai air panas. Jumlah toilet yang disyaratkan untuk unit pengolahan adalah 1-9 orang itu 1 toilet, 10-24 orang 2 toilet, 25-49 orang 3 toilet, 50-100 orang 5 toilet. Yang kelima ada bahan kimia, pembersih, dan sanitizer. Jenis bahan kimia. Bahan pembersih yang sering digunakan dalam proses pembersihan antara lain pembersih alkali, pembersih asam, sabun, dan deterjen. Penggunaan bahan pembersih bertujuan untuk membersihkan atau menghilangkan cemaran bentuk apapun pada industri pengolahan hasil perikanan. Tujuan penggunaan sanitizer untuk mereduksi atau menghilangkan jumlah mikroorganisme patogen dan perusahaan di dalam industri pengolahan hasil perikanan, serta pada fasilitas dan perlengkapan persiapan serta pengolahan. Bahan sanitizer dibagi menjadi 2, yaitu sanitizer non-kimiawi yang meliputi uap, air panas, sanitasi radiasi. Lalu yang kedua ada sanitizer kimia yang meliputi disinfektan berbahan dasar klorin, desinfektan berbahan dasar iodin, senyawa amonium kuartener, dan surfaktan anionik asam. Yang kedua ada penyimpanan. Bahan kimia seharusnya disimpan dalam ruang terpisah dari ruang penyimpanan produk olahan. Bahan pengemas dan lain-lain. Bahan kimia disinfektan harus dipisah penyimpanannya dengan bahan kimia yang ditambahkan dalam bahan makanan. Setiap kemasan bahan harus diberi label yang mempunyai identitas jelas. Lalu penggunaan. Penggunaan bahan pembersih dan sanitizer harus mentaati aturan pakai yang dikeluarkan oleh produsen serta menghindari usaha melakukan pencampuran berbagai bahan kimia yang tidak dipahami benar reaksinya. Lalu yang keenam ada syarat label penyimpanan. Wadah atau pembungkus makanan harus memenuhi syarat dapat melindungi dan mempertahankan mutu isinya terhadap pengaruh luar, tidak berpengaruh terhadap isi, dibuat dari bahan yang tidak melepaskan bagian atau unsur yang dapat mengganggu kesehatan atau mempengaruhi mutu makanan, menjamin keutuhan dan keaslian isinya, tahan terhadap perlakuan selama pengolahan, pengangkutan, dan peredaran, dan tidak boleh merugikan atau membahayakan konsumen. Selanjutnya, yang ketujuh, kesehatan karyawan.
Karyawan yang berhubungan dengan produksi makanan harus dalam keadaan sehat, bebas dari luka, penyakit kulit, dan atau hal lain yang diduga dapat mencemari hasil produksi. Diteliti dan diawasi kesehatannya secara berkala, mengenakan pakaian kerja termasuk sarung tangan, tutup kepala, dan sepatu yang sesuai, mencuci tangan di bak sebelum melakukan pekerjaan, menahan diri untuk tidak makan, minum, merokok, meludah, atau melakukan tindakan lain selama pekerjaan yang dapat mengakibatkan pencemaran terhadap produk makanan, dan tidak merugikan karyawan lain. Perusahaan yang memproduksi makanan harus menunjuk dan menetapkan penanggung jawab untuk bidang produksi dan pengawasan mutu yang memiliki kualifikasi sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedelapan, yaitu pengendalian pest atau pest control. Hama atau binatang pengganggu merupakan salah satu sumber utama pencemar yang sangat berbahaya terhadap produk makanan. Oleh sebab itu, sistem pengendalian hama dilakukan untuk menjamin bahwa tidak ada hama pada fasilitas pengolahan pangan dan mengurangi populasi hama di lingkungan pabrik sehingga tidak menyebabkan kontaminasi pada produk. Hal ini mencakup produksi pencegahan, pemusnahan, serta penggunaan bahan kimia untuk mengendalikan hama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga. Industri rumah tangga merupakan suatu industri pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan yang manual hingga semi otomatis. Cara produksi makanan yang baik untuk industri rumah tangga dimaksudkan untuk memberikan prinsip dasar dari keamanan pangan yang baik untuk industri rumah tangga dalam menerapkan CPPB IRT. Selain itu, CPPB IRT ini juga dapat memberikan panduan bagi penyelenggara SPP IRT dan tenaga penyuluhan keamanan pangan dan pengawas pangan kabupaten atau kota. Di Indonesia, GMP dikenal dengan nama cara produksi makanan yang baik atau CPMB yang telah diatur melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 23/Menkes/SK/Romawi 1/1978. Kemudian, keamanan pangan dapat dicapai oleh produsen apabila sudah menerapkan standar Good Manufacturing Practice atau GMP dan Sanitation Standard Operating Procedure atau SSOP pada keseluruhan rangkaian proses produksi yang berlangsung. SSOP merupakan suatu prosedur untuk memelihara kondisi sanitasi yang berhubungan dengan seluruh fasilitas produksi atau area dan tidak terbatas pada tahapan tertentu atau titik kendali kritis. Proses pengolahan bahan pangan dalam industri rumah tangga harus mengikuti tata CPPB IRT atau cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga yang memperhatikan aspek keamanan pangan bagi IRTP dalam memproduksi pangan agar produk bermutu, aman, dan layak konsumsi. Terus kemudian, menurut Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2004, pedoman cara produksi yang baik untuk pangan olahan harus memperhatikan aspek keamanan pangan dengan cara yang pertama, mencegah tercemarnya pangan olahan oleh cemaran biologis, kimia, oleh cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan, mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen, serta mengurangi jumlah jasad renik lainnya. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan bahan tambahan pangan atau BTP. Bahan tambahan pangan atau yang disebut BTP adalah bahan atau campuran yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, antara lain pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat, dan pengental. Tujuan dari penggunaan BTP dalam pangan adalah untuk yang pertama mengawetkan makanan dengan mencegah pertumbuhan mikroba perusak pangan, yang kedua membentuk makanan menjadi lebih baik, renyah, dan enak di mulut, yang ketiga memberikan warna dan aroma yang lebih menarik, yang keempat meningkatkan kualitas pangan, dan yang kelima menghemat biaya. Kemudian ada BTP terdiri dari 27 golongan. Di antaranya adalah yang pertama anti buih, kemudian anti kempal, antioksidan, bahan pengkarbonasi, garam pengemulsi, gas untuk kemasan, humektan, pelapis, pemanis, pembawa, pembentuk gel, pembuih, pengatur keasaman, pengawet, pengembang, pengemulsi, pengental, pengeras, penguat rasa, peningkat volume, penstabil, retensi warna, perlakuan tepung, pewarna, propelan, sequestran, dan yang terakhir adalah perisa. Kemudian yang terakhir akan dilanjutkan oleh teman saya. Persyaratan label dan iklan pangan. Label dan iklan pangan diatur dalam PP nomor 69 tahun 1999. Persyaratannya terdapat pada pasal 3 ayat 2, yakni yang pertama ada nama produk, kedua daftar bahan yang digunakan, yang ketiga berat bersih atau isi bersih, keempat nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, yang kelima tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.